Ada satu bab setelahnya tentang al-hadaya ala syafa'ah. Bab tentang penerimaan hadiah dari pertolongan. Jadi gini, kalau antum mau hidup sebagai seorang muslim dan muslimah yang benar, maka selalu di benak kita nomor satu adalah bagaimana kita mengenal, bagaimana kita mengejar rahmat Allah dan balasan dari Allah. Bukan balasan dari manusia. Kalau setiap kali kita kenalan dengan seseorang, pikiran kita selalu saya bisa dapat manfaat duniawi apa dari orang ini, maka kita hanya akan selalu berpikir kalau orang ini kaya, orang ini punya jabatan, saya temani. Kalau tidak, maka saya tidak akan temani. Dan ini tidak ada dalam Islam. Ya. Tapi kapan kita berpikir bagaimana dari depan orang di depan saya ini, orang miskin, orang kaya, punya jabatan atau tidak, saya bagaimana bisa meraih pahala di sisi Allah dari orang ini, maka itu akan menjadi poin yang ditargetkan dalam agama Islam. Perhatikan di sini, ada larangan dari Nabi SAW kalau ada seseorang yang telah memberikan bantuan untuk saudaranya, lalu dari bantuan itu dia minta upah. Itu kalau teman-teman pegang bukunya di dosa besar setelahnya. Saya gabungkan ini ya, karena memang mirip sekali bahasannya. Tentang bab hadiah atas syafaat atau pertolongan. Diangkat dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu secara marfu atau sampai kepada Nabi SAW, riwayat Abu Daud, man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha fa qabilaha faqad ata baban min abwabir riba. Barang siapa yang memberikan syafaat untuk saudaranya, dia kasih rekomendasi untuk masuk ke satu perusahaan, dia kasih ide, dia kasih apa gitu ya. Dan ini bukan akad dia sebagai pegawai. Dia hanya tolong orang. Tapi pertolongannya selalu dihubungkan, diindikasikan dengan dunia. Selalu harus ada balasan dunianya. Maka barang siapa yang memberi syafaat untuk saudaranya, kemudian saudaranya memberinya satu hadiah atas syafaat tersebut, dan orang itu menerimanya, maka sungguh dia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu riba. Satu pintu dari pintu-pintu riba. Beda kasusnya, kalau kita dari awal punya akad, kita punya perusahaan jasa, jasa ini misalnya menyiapkan fasilitas rental, mobil, hotel, yang online kayak sekarang. Dan jelas akadnya adalah kita akan ada fee bayaran situ itu berbeda. Tapi kalau ini ya sifatnya antum membantu orang secara umum. Tapi karena selalu bantuan itu dihubungkan dengan dunia, maka harus ada unsur timbal baliknya. Nah ini yang bisa kena ancaman apa yang baru kita bahas. Oleh karena itu teman-teman sekalian, berarti Islam mengajarkan kita untuk selalu mendahulukan mencari pahala dulu. Allah punya cara nanti. Dan kalau Allah sudah memberikan rezeki itu pasti tidak ada batasnya. Karena Allah mengatakan innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah kalau berikan balasan tanpa ada hisabnya lagi. Jadi kita selalu berharap membantu orang lillahi ta'ala. Nanti Allah akan datangkan rezeki dengan caranya. Bukan kita yang menentukan dari orang tersebut. Ya. Di dalam riwayat yang lain, hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, as-suhtu an yatlubar rajulul hajata fatuqdalahu fayuhda ilaihi fayakbaluha. Penghasilan yang buruk dan tidak halal itu adalah seseorang mencari kebutuhannya, kemudian engkau memenuhi kebutuhan untuknya, kemudian dia diberi hadiah dan hadiah itu pun diterima. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, man radda an muslimin madlamatan fa'atahu 'alaiha qalilan aw katsiran fahuwa suhtun. Qulna ya Aba Abdurrahman, ma kunna nara as-suhta illa ar-rashwa atau rishwa fil hukum. Qala dzalika kufur wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Terjemahannya, barang siapa yang mengembalikan hak seorang muslim, misalnya dia tolong seseorang, ya. Orang yang dibantu ini berpikir dia akan dibantu lillahi ta'ala. Kemudian dia memberinya atas pengembalian tersebut baik sedikit ataupun banyak, maka itu harta yang tidak halal. Lalu aku bertanya, kata perawi hadis, wahai Abu Abdurrahman, ini julukan Abdullah bin Mas'ud, kami tidak berpandangan harta haram itu kecuali suap atau sogok menyogok dalam hukum. Maka beliau mengatakan justru itu bisa mencapai seperti dosa kekufuran. Besar sekali dosanya kalau sudah sampai sogok menyogok. Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hukum dosa besar. Kalau bab kita bantu orang,
membantu dia apa saja, memudahkan urusannya, selalu minta imbalan, maka ini masuk dalam ancaman bahasan tadi. Jadi bagaimana caranya kita kalau bantu lillahi ta'ala. Ya, bantu lillahi ta'ala. Kalau kita niat bantu ya bantu. Ya. Beda tadi saya bilang kasusnya kalau kita memang perusahaan dikenal, ya kita menyiapkan jasa pembantu rumah tangga, supir, security, misalnya perusahaannya, kemudian memang ada, sudah jelas dari awal akadnya akan ada fee pembayaran. Asas jasa tersebut itu berbeda hukumnya. Tapi ini setiap kali bantu orang, bantu apa saja, maka tidak mau antum bantu kecuali harus ada imbalan dunianya. Nah ini bahaya. Ini tidak dibolehkan. Jadi usahakan ada bab, bahkan itu persentase terbesar dalam hidup kita. Setiap kali bantu orang yang kita harapkan adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah punya cara mendatangkan rezekinya. Sehingga antum bergaul dengan siapapun. Terakhir teman-teman sekalian, orang kalau membuka pintu, hadiah-hadiah, tips-tips yang diberikan ya kepada orang yang sedang jadi pegawai, itu akan tadi saya bilang menurunkan kualitas pelayanan, membuat dia melanggar akad, dan juga membuka pintu-pintu dosa yang lain. Yaitu pintu sogok menyogok, dan juga pintu kezaliman dan pengkhianatan terhadap akad itu sendiri. Jadi banyak sekali pintu dosanya. Sementara kita tahu tentang sogok menyogok, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis yang masyhur riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, kata Nabi SAW, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap, menyogok, dan juga minta untuk disuap. Dua-duanya ini kena laknat. Makna laknat diangkat berkah hidupnya. Dan dalam riwayat Thauban radhiyallahu anhu secara marfu kepada Nabi SAW, beliau mengatakan la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi war-ra'ish. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menjadi perantara suap itu. Yaitu orang yang berjalan memerantahi antara keduanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga dinilai oleh Syekh Albani hadis ini. Riwayat yang terakhir ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya orang yang sogok menyogok. Dan tadi awal terbukanya kenapa? Karena dia sudah memberikan, sogok menyogok ini berhubungan dengan masalah orang yang punya akad kerja lalu kemudian diberikanlah kepada dia agar dimudahkan nanti urusannya. Nah, ini semua tidak dibolehkan. Poin ini tentu teman-teman sekalian nanti akan kita lebih kembangkan insya Allah setelah sholat ba'diyah nanti dengan pertanyaan ya. Tetapi kita ingin datangkan lagi efek dosa yang lain selain rishwa, yaitu pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap akad kerja. Ya, ini juga dosa besar sendiri. Ya, tidak boleh kita berkhianat dengan apa yang sudah diamanahkan. Tambah lagi, ya, kita bisa mendapatkan pendapatan haram. Apa yang didapat dari sogokan tersebut, dari hadiah-hadiah ini, itu akan membuat pendapatan haram. Dan ini bahaya sekali. Riwayat Bukhari, hadis sahih, kata Nabi SAW, lahmun nabata bin suhtin an-naru awla bihi. Daging dan darah yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya. Jadi banyak sekali pintu-pintu efek yang datang. Dan yang paling sederhana sekali, merusak kualitas kerja tadi. Antum bayangkan nih, kalau antum masuk dalam satu perusahaan, atau satu restoran, atau satu apa saja, dan antum sudah membuka pintu kebiasaan memberi sogokan. Buka pintu untuk itu. Maka pastikan antum sudah merusak kepribadian orang yang sedang bekerja itu. Karena nanti dia akan jadikan tolok ukur. Oh, kalau saya melakukan satu perbuatan, saya dahulukan orderannya, saya dahulukan antriannya, saya mudahkan urusannya, saya akan dikasih uang. Nah, gitu. Berarti yang tidak melakukan hal yang sama tidak akan dilayani oleh pegawai tersebut. Rusaklah pekerjaan dia. Ya. Dia pungkiri dan khianatilah akad dia dengan perusahaannya. Nah, ini yang tidak diharapkan dalam Islam, ini harus diperangi, dihilangkan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Sementara teman-teman sekalian, kalau selain daripada ini, selain daripada urusan jabatan dan akad kerja, kalau ada orang saling memberikan hadiah, itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ya, karena kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Itu memang selalu kita disuruh kasih. Ya, dan para ulama salaf mengatakan tidak ada sesuatu yang paling cepat membangun rasa kasih sayang, saling perhatian dibandingkan dengan saling memberikan hadiah. Itu memang boleh dalam Islam, bahkan itu mustahab. Maksudnya bagian daripada sunnah Nabi. Tapi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kapan hubungan sama pekerjaan maka masuk dalam larangan atau ancaman yang baru saja kita bahas.